Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Sentosa dari kelas akuntansi pagi D, NIM 17104262284. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan seminar makalah yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal di Kalimantan Barat pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Untuk rumusan masalah pada makalah ini yaitu bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Kalimantan Barat tahun 2013 sampai dengan 2018. Yang kedua, bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal di Kalimantan Barat pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal di Kalimantan Barat pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Bentuk penelitian pada makalah ini yaitu kumulatif karena banyak menggunakan angka-angka dan menggunakan analisis statistik. Langsung saja, yang pertama, belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran oleh pemerintah, komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun pada periode akuntansi. Macam-macam belanja modal. Yang pertama ada belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan yang kelima, belanja modal aset fisik lainnya. Yang pertama, belanja modal tanah. Yang dimaksud dengan belanja modal tanah yaitu pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan lahan, sewa tanah, pembuatan sertifikat, sampai dengan tanah tersebut siap digunakan untuk kegiatan pemerintah. Yang kedua, belanja peralatan dan mesin. Belanja peralatan dan mesin merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk penambahan atau penggantian kapasitas peralatan mesin serta inventaris kantor atau aset kantor. Yang ketiga, belanja modal gedung dan bangunan, yaitu pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembuatan, penambahan bangunan dan gedung untuk kegiatan pemerintah daerah. Yang keempat, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu pengeluaran anggaran yang digunakan pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan, penambahan jalan, atau penambahan jaringan untuk daerah-daerah yang terpencil dan lainnya. Yang kelima, belanja aset fisik lainnya, yaitu pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, peningkatan, atau untuk perawatan aset fisik lainnya yang tidak termasuk pada belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan juga belanja modal gedung dan bangunan. Yang kedua, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah yang berasal dari potensi daerah masing-masing yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah tersebut. Sumber pendapatan daerah yaitu berasal dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi pada kepala daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Yang kedua, retribusi daerah. Retribusi daerah adalah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan secara mandiri oleh daerah. Jadi misalnya ada perusahaan yang di daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak oleh pemerintah pusat atau tidak oleh negara. Yang keempat, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu penerimaan yang berasal dari lain-lain pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan di dalam pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan. Lalu dana alokasi umum. Dana alokasi umum yaitu untuk dimaksudkan menjaga pemerataan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sehingga dalam pembagian dana alokasi umum perlu memperhatikan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dan ketersediaan APBN. Prinsip dana alokasi umum adalah bagi daerah potensi fiskal daerahnya yang besar tetapi kebutuhan kecil akan memperoleh dana alokasi umum yang relatif kecil. Begitu juga sebaliknya. Jika potensi daerah kecil sementara kebutuhan daerah tersebut besar, maka daerah tersebut akan menerima dana alokasi umum yang relatif besar. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus atau dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan kewenangan daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana daerah atau fasilitas fisik. Dan penentuan daerah yang menerima dana alokasi khusus didasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, daerah yang mempunyai fiskal indeks fiskal neto atau IFN di bawah rata-rata IFN nasional. Yang kedua, daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus. Yang ketiga, daerah dengan indeks fiskal wilayah atau IFW berada di atas rata-rata IFW nasional. Yang keempat, daerah dengan indeks fiskal wilayah teknis IFWT berada di atas rata-rata IFWT nasional. Hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya sadar masih banyak kekurangan untuk materi saya ini, cara penyampaian saya. Semoga kedepannya saya dapat belajar sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih.